Saudaraku yang kekasih, merenungkan kasih Kristus mudah dikatakan, tapi tidak mudah dijalani. Bagaimana Edward Francis Rimbaud di dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang Prancis yang kemudian berpindah hijrah bersama keluarganya ke Inggris. Ayahnya seorang organis gereja yang cukup baik. Dan anak ini terus meniru jejak sang ayah. Usia 16 tahun dia sudah menjadi pemain musik. Umurnya hidup di dunia 60 tahun. Tapi sejak 1800 yang lampau hingga 1816 sampai 1876. Ia hidup 200 tahun kemudian. Karyanya masih mewarnai dunia. Kadang saya bertanya, saudara. Jikalau esok engkau mati, kira-kira kenangan apa yang ada dan tersisa? Ataukah cuma sekedar, si Anu namanya ini dan orangnya sudah mati, kuburnya di sana. Tapi adakah karya nyata yang kita lakukan dalam hidup kita? Nah itu tanda tanya penting yang patut kita jawab dalam hari-hari kita. Betapa indah harinya. Ketika Kristus ada dan bersama dengan aku, Ia menebus dosaku. Betapa indah harinya. Ketika Ia tidak pernah meninggalkan aku dan memeliharaku. Sampai pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang maut. Betapa indah harinya. Karena aku menantikan kedatangannya. Ini menjadi pokok pikiran patut yang kita pikirkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya harus menjalani hari-hari kita untuk boleh hidup menyenangkan Dia. Melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendaknya, saudaraku yang kekasih. Ini yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Di dalam hari-hari seperti yang digambarkan oleh Paulus kepada Timotius. Semua kita akan berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita. Semua kita bergumul di tengah hari-hari kita. Semua kita berkelahi dalam apa yang kita hadapi. Ia mengungkapkan kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4, 1 sampai 8 dikatakan begini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang kekasih, keindahan hari penantian di dalam hari-hari hidup kita diwarnai dengan berbagai pergumulan yang tidak sederhana. Pertandingan sengit yang harus kita jalani. Indahnya hari Tuhan tidak digambarkan bahwa engkau kalau sakit angkat tanganmu maka sembuh. Bahwa engkau kalau tidak punya uang maka engkau akan mendapatkannya. Tidak. Bacalah Alkitab, selusuri semuanya. Betapa indah harinya adalah kesadaran orang beriman bahwa Tuhan menjaga dan menolong aku di segala hari-hari hidupku. Sehingga itu membuat aku kuat untuk memberitakan Injil di segala situasi, waktu, kondisi, dan reaksi yang negatif. Tidak ada satu hal apapun bisa membuat seseorang tertunda
Apalagi tertahan memberitakan Injil dalam situasi di dunia ini. Karena kesukaan yang besar dalam batinnya. Lebih besar dari persoalan yang ada di hadapannya. Seharusnya demikianlah kita disemangati dalam hidup kita. Seharusnya demikianlah kita berkelahi dan bertanding dalam hari-hari kita. Betapa indah harinya. Oleh karena itu saudara-saudara, tak perlu kau sesali, tak perlu kau ratapi, tak perlu kau tangisi situasi dunia ini. Karena memang sudah harus ke sana. Dunia penuh dengan kekacauan berjalan dalam kesesatan menuju kepada kehancuran. Tak terhindarkan lagi. Tapi Paulus berkata kepada Timotius, beritakanlah firman itu. Baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah senantiasa. Jadi kalau saudara membayangkan pelayanan adalah sesuatu yang bisa dengan mudah kita kerjakan. Lalu ada penyambutan dan akhirnya penghargaan bunga diberikan kepada saudara. Siap-siaplah engkau kecewa. Karena engkau tidak akan mendapatkannya. Berjerih lelah, berkeringat. Mungkin justru caci maki yang kau terima. Sudah mengerjakan dengan benar. Mungkin hujatan yang kau dapatkan. Tapi itulah orang yang bergembira. Karena firman Tuhan tidak akan pernah berhenti menjalankannya. Ia akan terus melakoninya, menjalani hari-harinya. Tadi malam saya membuka-buka lagi video klip satu film-film pendek yang dibuat oleh anak-anak kita di Kalimantan. Saya tonton beberapa bagian film, lalu saya menonton keulang apa yang mereka kasih judul Langkah. Indah film itu. Ya. Pergumulan bagaimana seorang yang pergi dari kota ke desa demi anak desa. Tapi anak desa kemudian meninggalkan kota karena berharap sesuatu yang lebih indah. Ironi. Saya tercenung, saya merenung. Batin saya bergetar. Saya harus menahan air mata. Mengapa? Karena sekarang aku menghadapi situasi yang sama. Anak-anakku yang membuat film itu, yang seharusnya menginspirasi dan menahan langkah mereka. Tapi banyak yang kemudian selesai lalu pergi dan mencari kehidupan yang lebih lagi menurut ukurannya. Akhirnya film itu mengingatkan saya satu hal. Terlalu mudah untuk bicara. Mudah untuk membuat film, tapi tidak mudah menjalaninya. Saya terenung saudara. Ya Tuhanku, ajari aku memahami. Supaya jangan sampai aku menjadi pengkhotbah yang tak mampu menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Saya tonton lagi beberapa bagian. Ada banyak produksi dari anak-anak kita. Tapi haru biru rasaku adalah aku merasa ada kegagalan pada diriku. Menanamkan sesuatu yang lebih mendalam dari sekedar melahirkan mereka. Memindahkan dari desa ke kota dan menolong mereka. Orang-orang biasa jadi sarjana. Ada kegagalanku menanamkan beban yang kuat. Supaya seharusnya mereka menyadari betapa berkat Tuhan besar. Dan kita harus mengabdikan diri untuk apa yang Tuhan mau. Bukan sekedar berpikir apa yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini. Pertandingan hidup ini harus serius. Pertandingan hidup ini harus berani berkeringat dan berani berkorban di dalam hidupnya. Oleh karena itulah kita dituntut di tengah-tengah zaman ini untuk memberitakan firman itu. Dengan kebenaran yang tidak mengenal kompromi. Karena memang akan tiba waktunya orang tidak suka lagi mendengar kebenaran. Orang hanya suka mendengar apa yang didengar telinganya. Sehingga terlalu banyak pengkhotbah spekulatif. Mengkhotbahkan yang tidak perlu tapi mengabaikan intinya. Terlalu banyak orang bicara surga. Yang jalannya katanya mutiara dan seterusnya. Padahal Injil berbicara surga seumpama. Orang yang menabur benih. Jatuh di tanah berbatu. Jatuh di tanah yang agak subur. Jatuh di semak berduri. Jenis manakah engkau? Itu surga. Surga adalah sebuah pertanyaan perenungan. Who am I? Surga adalah sebuah perenungan seumpama satu orang yang pergi lalu meninggalkan ladangnya. Lalu kemudian dia mengirim utusan datang ke ladangnya untuk memeriksa. Tapi utusannya dibunuh. Sampai akhirnya dia berpikir, jahat sekali.
Mereka-mereka ini yang kusuruh jaga ladangku, orang utusanku dibunuhnya. Maka dikirimnyalah anaknya, ahli waris satu-satunya. Dan ia berpikir bahwa tentu mereka akan segan. Tetapi apa yang terjadi? Para pekerja membunuhnya juga dan merampas ladangnya. Kau mau tahu surga? Surga adalah kedurhakaanmu melawan sang kebenaran. Itulah surga itu. Jadi kalau kau berani bicara surga, itu adalah pertanda kau berani memeriksa dirimu. Siapakah engkau? Maka engkau akan gentar. Karena posisimu bukan pada majikan. Posisimu bukan pada melakukan. Posisi kita lebih banyak berlawanan dengan dia. Posisi kita bukan tanah subur yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Posisi kita jatuh di tanah berbatu dan seterusnya. Seluruh kisah perumpamaan kerajaan surga dalam kitab Injil sangat indah. Dan tiap saya membacanya saya tergentar. God, di sanakah aku? Kesanakah aku? Tapi agama meninabobokan kita. Nanti kita di surga mulia, jalannya mutiara dan seterusnya. Miris ya? Oleh karena itu saudara-saudaraku, tidak heran ketika Paulus juga mengatakan bahwa betapa sulitnya zaman semakin dekat kedatangan Tuhan. Dan betapa orang-orang hanya mau suka mendengarkan apa yang didengarkannya. Tidak lagi mau ajaran yang sehat. Ajaran yang menyenangkan telinga itulah pilihan mereka. San kemudian gereja menjadi gereja yang berusaha begitu giginya supaya banyak pendengar dan banyak pengikutnya. Apa kepuasan seorang pendeta atau seorang pengkhotbah kalau ia khotbah dan banyak yang datang dengarnya? Pernahkah dia berpikir bahwa dia punya pengaruh besar mengubah hidup anak manusia, orang-orang di sekitarnya? Tidak. Yang dia pikirkan berapa besar namanya. Tahukah engkau apa yang Yesus sudah dapatkan dalam pemberitaan kebenaran? Tak ada yang memberinya mahkota, yang ada salib bagi dia. Siapa yang mau seperti Yesus memberitakan berita benar, tapi disalibkan? Tidak ada penghargaan. Kadang saya berpikir gentar juga ya, kalau mau jadi benar. Tidak sederhana. Gereja bukan bagaimana menjadi besar dan penuh. Tapi gereja bagaimana bertanding menjadi benar dan utuh. Dan itu tidak gampang saudaraku. Oleh karena itulah, kita jangan terjebak hanya pada ajaran benar, tapi bukan perilaku benar. Kita juga harus mempunyai ajaran benar, tetapi berperilaku yang benar. Sehingga mereka-mereka yang menyedengkan telinganya, yang cuma mau dengar yang enak-enak itu, maka mereka akan belajar darimu yang memberitakan Injil. Kenapa? Karena engkau menguasai dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Saya kira penting sekali, saudara. Kalau orang bisa menguasai dirinya, ketika dia ditegur, dia salah, dia akan perbaiki. Dia tidak marah karena dimarahi. Ketika orang bisa menguasai dirinya, ia ribut suami istri, maka yang bisa menguasai diri akan berdiam diri. Lalu mulai memperhatikan, mengkonstruksi persoalan ini sebetulnya apa. Ditemukannya titiknya, lalu diselesaikannya. Ketika orang bisa menguasai diri, ia tidak akan meninggalkan pekerjaannya, tapi menyelesaikannya hingga selesai. Ketika orang menguasai diri, maka ia tidak takut lagi untuk mati. Kalau memang Kristus di dalam hidupnya. Ia bisa menguasai dirinya. Orang yang tidak bisa menguasai diri yang lari dari kenyataan ada. Dan mempersalahkan lingkungannya. Nah kita di mana? Kita harus belajar menjadi orang yang bisa menguasai diri. Saudaraku. Ya. Kita harus bertanding, kita harus berkelahi dalam kehidupan ini. Kita harus menjalani hari-hari yang tidak sederhana. Dan bagaimana mesti menyelesaikannya. Kita mesti siap menderita, rela bekerja demi kebenaran. Dan bukan untuk kepuasan pribadi kita. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Kenapa? Karena dia mau datang. Jadi apa? Aku berpacu menyongsong dia yang akan datang itu. Mengapa bisa begitu? Karena terlalu indah hari yang dibuatnya dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa berdiam diri? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang akan terus pergi dan lari.
maka dia akan berani dan menjalankan semuanya hingga titik akhir di dalam pertandingannya. Dan Paulus mengatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dipersembahkan sebagai persembahan pada saat kematianku sudah dekat. Darahku jadi persembahan, kematianku semakin dekat. Saya cemburu dengan kalimat Paulus. Saya tidak tahu bagaimana dengan masing-masing kita. Tapi bagi saya ini membuat saya harus cemburu. Paulus memberikan darahnya sebagai persembahannya. Memberikan uang itu mudah. Memberikan uang dengan tulus, itu sudah mulai susah. Perhatikan kalimatku, memberikan uang itu mudah. Memberikan uang dengan tulus itu sudah susah. Apalagi memberikan darah, itu luar biasa. Terlalu tinggi tingkatnya. Memberikan uang agak mudah. Memberikan uang dengan tulus sudah susah. Memberikan uang tulus tidak dihargai, lebih susah lagi. Maka kalau saya panjangkan lapisannya entah berapa lapis itu. Pertanyaannya, sesungguh-sungguhnya apakah kita pernah memberi? Saya agak khawatir karena sebetulnya kita tidak pernah memberi. Kita hanya memberi untuk dihargai. Artinya kita sedang bertransaksi. Kamu bantu orang miskin supaya kamu disebut orang baik. Apalah artinya? Apalah gunanya? Toh kamu mendapatkan pengakuan itu. Kamu bagi 1.000, tapi kamu dapat 1 juta. Malah untung dengan memberi. Karena kau keluarkan uangmu yang tidak ada artinya berbanding kekayaanmu. Tapi kamu dapatkan popularitas besar darinya. Bukankah engkau cuma pedagang saja? Kalau hari itu indah. Atau di dalam hidup kita. Kita akan melakoninya dengan sukacita. Kita akan melakoninya dengan tenang dan penuh kebahagiaan. Kita akan menjalaninya. Sehingga bagaimana hari-hari kita itu penting menjadi hari-hari yang luar biasa. Bagaimana kita menjalani hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa mencapai garis akhir kita. Dan memelihara iman kita. Kematianku sudah dekat. Ya. Saudara, betapa indah harinya menjadi perenungan yang luar biasa yang kita pikirkan bersama. Betapa indah harinya yang ditulis oleh Edward Francis Rimbaud tadi. Yang hidup hanya 60 tahun. Paulus pun kurang lebih 60 tahunan usianya. Lalu ia mati martir. Sepanjang menuju matinya ia ada di penjara. Dan selama di penjara ia menderita. Karena dulu disesah, dihajar, dicambuk, dipukul. Badannya itu babak belur. Lalu sekarang harus tinggal di dalam penjara. Engkau bisa membayangkannya. Kadang saya duduk dan merenung. Ya. Kemarin Rabu saya harus khotbah di kantor. Saya pergi ke kantor. Selesai itu ada wawancara. Selesai wawancara lalu saya rapat ini itu perbaikin ini dan itu. Ya. Saya gak terlambat memang makan. Lalu mau pulang, mesti tunggu istri saya sebentar turun. Lalu dibawa ya karena saya ada di situ kita ngobrol-ngobrol lagi banyak hal. Lalu banyak yang saya dengar yang kemudian tidak beres. Nah kemudian saya sedikit terpancing. Lalu saya kenapa sih mesti gini dan begitu. Nafsunya saya bicara. Saya kena serangan 2 kali. Saya black out. Saya tidak bilang teman yang ngomong karena kalau bilang nanti mereka pada kaget. Terus saya diam ngomong pelan-pelan. Tapi saya sudah gemetar. Karena kalau saya black out energi saya terbuang. Ya, selesai pulang ke rumah. Mau tidur cepat agak susah. Lalu saya bilang tadi tonton YouTube anak-anak saya. Akhirnya saya merenung. Entah berapa tahun umurku. Tapi ada pertanyaanku. Betapa bahagianya Paulus. Ia bisa menyelesaikan semuanya. Maka doaku ya Tuhanku. Beri aku waktu. Beri aku kesempatan. Untuk boleh melahirkan orang-orang. Yang tidak menyayangkan darahnya untuk Tuhan. Apalagi cuma keringatnya. Untuk melahirkan orang-orang yang setia. Yang mau melayani Tuhan. Yang tidak berdebat terlalu banyak. Tapi bekerja luar biasa. Yang mau memikirkan apa yang bisa dilakukannya. Untuk cinta Tuhan yang besar dalam hidupnya. Kalau hari itu indah. Bukankah seharusnya kita berani mempertaruhkan hidup kita untuk dia? Saudara-saudara, inilah kita.
Disinilah kita berada. Betapa indahnya hari kedatangannya yang menjadi penantian kita yang luar biasa tadi itu. Oleh karena itu keindahan kedatangannya hanya ada mungkin jikalau kita setia memelihara iman kita. Dan izinkan aku mengingatkan kita, setia memelihara iman tidak sama dengan setia menjadi orang Kristen. Artinya tiap minggu kau ke gereja, artinya tiap waktu kamu memberikan persembahan atau perpuluhan demi Tuhan, bukan. Atau seperti pendeta saya ini yang tiap hari masih khotbah sana sini, no. Saya suka bilang apalah ruginya khotbah. Saya kalau diundang ke sana sini pergi khotbah, saya dapat amplop. Kalau saya pergi keluar khotbah keluar kota, saya dijemput, yang jemput itu berusaha pakai mobil terbaik milik gereja atau jemaatnya. Kalau saya mau pergi makan, pasti mereka bawa saya makan restoran yang paling baik di kota itu. Apa hebatnya? Karena sebetulnya saya mendapatkan pelayanan yang ekstra. Kalau karena itu kupikir aku melayani, pasti aku akan kecewa. Itukah Kristen? No. Iman adalah melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan yang terlihat dalam kualitas kehidupanmu. Hidupmu yang makin hari makin berubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup yang makin hari makin berbentuk seperti cinta yang membuat kita makin bersinar. Hidup seperti kehendaknya. Camkanlah itu, renungkanlah itu. Pikirkanlah itu, lakonilah itu. Saya selalu bilang sama anak-anak dan saya akan berteriak kepada mereka terus, sampah pelayanan kalian. Percuma keringatmu, jangan bilang pernah capek. Jikalau hatimu tidak mampu mensyukuri anugerah Tuhan yang diberikan sehingga engkau bisa melayani. Pelayanan yang indah karena engkau bisa mengerjakan, bukan apa kata orang. Pelayanan yang indah karena kau bisa melakukan, bukan apa penghargaan. Is the point. Itu hidup kita, saudara. Jalani, lakukan, kerjakan. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup penuh dengan kegairahan. Saya sudah terlalu biasa. Pak, khotbah you benar, khotbah you bagus. Tapi kalau saya suruh orang ikut saya, mana ada yang mau? Ada banyak orang yang punya masalah pasti datang telepon, Pak kita makan siang. Lalu tanya, wah terima kasih. Saya tanya banyak orang gak ada jawaban. Saya tanya Bapak beres. Tapi tidak akan pernah mau sama-sama saya terus. Karena tidak kuat untuk mendengar prinsip yang saya ajarkan. Kita bergereja bukan bagaimana supaya saya bikin kalian senang. No, bukan bagaimana kalian bikin saya senang. No, bagaimana kita bikin Tuhan senang. Tempat kita gereja ini bagus sekali gedungnya. Bukan ini. Kalau gereja cuma gedungnya celakalah kita. Satu orang datang sama saya. Pak Bigman, ayo masa kebaktian di sana sih. Ini ada tempat di Tamrin. Saya udah siapin budget. Ya, yuk pakai tiap minggu. Saya udah taruh di situ 2M, Bapak bisa pakai beberapa tahun. Nanti kalau perlu panjang, saya drop lagi. Saya dibawa untuk tinggal lanjutkan mau apa tidak mau saja. Tapi saya bilang, sorry. Biarkan kami merangkak. Biarkan saya berjalan supaya saya tahu Tuhan mau apa dalam hidup ini. Apakah memang mau Tuhan saya terima 2M ini dengan satu building yang bagus untuk kita bisa kebaktian? Saya khawatir hanya kebanggaan kosong yang ada. Tapi kita tidak pernah bertemu dengan dia. Tapi izinkan aku untuk berkata, betapa indah harinya. Di hidupku, di doaku. Rindu gereja punya gedung sendiri. Salemba punya gereja. Rindu ada rumah pastori. Kita sudah dapat Tuhan kasih rumah pastori. Sebagai personal, saya berkata, God thanks. Kau beri aku kehormatan. Untuk bisa melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Tahun ini, peletakan batu pertama STT kita. Tak tahu finishnya kapan, saya juga tidak tahu kesehatan saya bagaimana. Tapi aku berdoa pada dia. Tambah-tambahkan sukacitaku ya Allahku. Bukan dengan apa yang aku punya.
Tapi bagaimana aku bisa berlaku dan berbagi dalam hidupku. Indah harinya. Karena ia selalu menyertai kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di hari kenaikan ini. Orang-orang murid-murid pada waktu itu ngelongok-ngelongok ke atas lihat-lihat. Wah dia naik. Semua hanya suka fenomena. Lalu malaikat datang. Hei orang Galilea, apa yang kau lihat itu? Dia yang naik itu begitulah dia akan turun. Persoalannya bukan dia naik ke sorga itu. Tapi kalau dia turun kau siap apa tidak? Bukan fenomena naiknya itu loh. Kalau dia turun kamu siap apa tidak? Siap sedialah dengan iman. Maka saya selalu mengatakan doa orang yang baik. Kalau Alkitab bilangnya doa orang benar besar kuasanya. Kamu tahu nggak doa orang benar itu kayak apa? Lihatlah hidup orang itu pasti benar. Kalau hidupnya benar, itu doanya benar. Kalau hidupnya tidak benar, percuma dia berdoa. Saya suka bilang, buat apa kau doa semalam suntuk, tapi kau bikin orang lain suntuk. Ngelihat kau sudah pusing kepalanya. Kau bangga, aku doa 1 jam, aku doa 3 jam, 5 jam. Apa hebatmu? Hidupmu, kualitasnya. Tapi hidup itu bukan ganti orang bilang semua bilang kau baik. Sampai mati kau berdiri tidak akan ada semua orang bilang kau baik. Si A bilang kau baik, si B bilang kau tidak baik. Maklumlah manusia sangat kejam. Hanya menilai dengan seleranya. Tapi tidak pernah mampu menilai dirinya. Mestinya engkau berani bilang orang ini baik. Orang ini luar biasa, orang ini hebat. Karena kau lihat dirimu tidak seperti dia. Tapi kita lucu, justru kita tidak seperti itu. Tapi bisa kita maki-maki, kita kejelek-jelekkan orang lain. Karena hidup kita crowded. Tidak indah, saudara. Hidup yang indah itu luar biasa. Indahnya harinya. Maka jikalau kita merindukan kedatangannya. Yang membuat semua hari itu jadi indah apa? Aku rindu datang. Jadi makin aku jalani hidupku namanya makin tua kan? Tapi makin tua aku makin dekat mati. Makin dekat mati makin dekat ketemu dia. Bagaimana you gak happy? Betapa indah harinya. Besok aku mau mati. Mau nyanyi gitu gak ya? Indah sekali. Ya. Betapa indah harinya. Saya kadang berdoa itu lucu ya. Apalagi kalau ada yang gak beres atau sakit. Mau tidur itu susahnya setengah mati. Udah pengen, udah ngantuk yang sering seperti saya ceritakan. Saya itu kadang berdoa Tuhan. Kau mau apapun terserah lah. Mau sakitku kayak apa. Tapi jangan sampai seperti begini. Kalau bisa mau tidur ya tidurlah gitu loh. Waduh itu kalau udah ngantuk banget mau tidur ya. Tapi gak bisa tidur karena sakit banget. Itu apa? Crowded banget rasanya. Mau bertahan udah memang gak kuat. Mau tidur sakitnya lebih mengganggu. Karena saya bilang Tuhan lebih berat sakitnya gak apa-apa. Tapi jangan terganggu kalau mau tidur. Tapi saya pikir-pikir ya, kalau sakit lalu tidurmu tak terganggu kan namanya sehat ya. Mana mungkin sakit terus gak terganggu. Akhirnya saya pikir-pikir lagi saya malu juga sama Tuhan ngomong. Kok mesen sakitnya. Tapi hari ini aku bahagia. Ya. Karena aku masih di jalannya dan melayani dia. Saya harap kalian bahagia. Karena kalian masih melayani dia. Kalian masih menjaga iman percaya pada dia. Belajar setia. Oleh karena itu saudaraku, jikalau kelak kita dipanggilnya, kita menerima mahkota yang sangat mulia, yang sangat indah. Betapa indah harinya ketika aku dipanggilnya. Betapa indah harinya ketika mahkota dikenakannya. Wih, luar biasa ya. Indah sekali saudara. Ya. Saya senang ketika menikah. Lalu senang ketika punya anak. Karena orang nikah, masih lajang kita nunggunya kan nikah ya. Udah nikah kita nunggu anak. Udah anak kita nunggu cucu. Saya udah dapat cucu nih. Ya. Lalu anak masih sisa 2 yang belum menikah. Ntar kalau udah nikah, harap lagi cucu. Dapat cucu, saya lama-lama mulai curiga pada diri saya. Saya jadi gak pengen mati kayaknya. Terlalu banyak yang enak saudara. Kadang-kadang saya duduk lagi. Andai kata umpama saya dipanggil dia mati. Aduh berat juga ya ninggalin keluarga. Saya coba berdialog jujur dengan hati saya. Tidak usah kau tanya, Pak Bigman berani mati?
10 kali kau tanya aku berani mati, 20 kali jawabanku, berani. Kalau cuma ngomong berani mati apa enggak. Tapi kalau aku tanya batinku jujur, tersentak juga. Ya. Aduh, gimana ya? Keburu nggak ya? Gini ya. Lalu mulai aku tanya lagi, sebetulnya hari yang indah itu apa ya? Indah kalau lagi kumpul keluarga. Indah kalau lagi kita bercanda. Loh. Yang indah itu apa kalau lagi sama Tuhan? Apa itu? Oh, sama Tuhan indah. Lah kalau sama Tuhan indah tapi di rumah sakit gimana? Indah enggak? Kalau sama Tuhan indah tapi nggak punya uang, indah enggak? Kalau sama Tuhan itulah yang indah, tapi kita masalahnya banyak, indah enggak? Ini gampang ya. Coba tanya kiri kananmu suami istri. Pak, kalau aku menyebalkanmu, apakah hari tetap indah? Coba tanya istri, nanya suami, suami nanya istri. Saya yakin jawabannya. Kiranya Tuhan menjauhkan itu dari aku. Janganlah sampai Tuhan memaksa aku mengatakan indahnya harinya. Tapi kulihat mukamu, bosan aku. Tak gampang saudara. Maka kadang-kadang saya pikir-pikir, oh God. Saya selalu belajar mau manusia jujur ya. Hari ini sebelum berangkat saya nulis lagi satu tulisan beres dulu. Ya, soal Ahok dia cabut gugatannya. Ya, saya lagi mau minta waktu atur mau pergi. Tapi saya akan mengatakan satu hal. Ini manusia beruntung. Yang ada pada satu kondisi. Diperhadapkan kepada dia. Dan dia bisa menerima itu dengan tenang. Karena saya memang sudah ngitung. Ini parah. Kalau banding ini berjalan. Mau ditolak, mau diterima pasti ribut. Belum ditolak, belum diterima, sudah ribut. Ya sudah akan ribut terus itu. Hasilnya ribut lagi itu. Dan itu bisa lagi kalau ditambah makin rasa nggak adil lagi, makin parah lagi. Dikurangi yang satu juga rasa nggak adil, makin ribut lagi. Lalu beleduk meledak bom. Sampai ada yang bilang lagi, ini kayaknya M semua ya. Baru selesai Manchester, sekarang Melayu kampung. M juga katanya. Saya ada aja. Sebelumnya Merui apa ya? Merui, ya. Di daerah mana yang meledak lagi gitu kan? Semua M katanya. Ya. Ini sengaja apa ya? Dan anak-anak sudah mulai diajari fanatis. Bunuh Ahok. Sorry. You tahu kalau anak-anak ini sudah keracunan? Kau tahu perlu berapa waktu memperbaikinya? Kau perlu satu generasi 40 tahun. Untuk membereskan. Kita sedang merusak satu perusakan yang permanen. Demi keuntungan sesaat yang murahan dan recehan. Saya selalu berdoa, ya Tuhan, bereskan bangsaku. Kalau kau izinkan permintaanku, nama yang kusebut ini, panggil mereka menghadapmu. Terserah kau lah mau taruh di mana itu. Jangan ada di Indonesia ini. Ya kurang lebih itulah mintaku. Kalau boleh. Ya jujur saja. Saya pendeta kata orang, Pak nggak boleh doa gitu. Ya boleh aku minta sama Tuhan, terserah Tuhan kan. Dikasihnya apa enggak. Kalau dikasihnya aku bilang terima kasih. Kayaknya ampuh juga doaku kan. Kulaporkan yang lain lagi. Saya ini makin susah loh, makin tahu itu makin berat. Satu orang kemarin dari tim juga bilang, Pak Bigman, you kan masuk di tim ini ya, terus tambah ini Pak Sianu, ini geng, waduh nih Pak gila Pak. Mereka punya ini, apa mereka punya cyber mereka gila-gilaan. Wah laporin lah semua. Saya bilang udah gini lah, duduk tenang. Ini memang problem kita ini problem berat. Serius sekali. Yang saya takut sebetulnya bukan soal pergejolakan politik di atas yang di bawah ini. Ini banyak herder liar dipakai dan ditunggangi. Nah yang nunggang nyampe posisinya, lah herder kan minta makan nanti. Itulah ormas-ormas yang radikal.
Hasil PAM Swakarsa zaman Bahola itu. 98 terbawa sampai sekarang mau apa? Lalu semua orang ini punya kepentingan. Supaya cari tunggangan. Berat ya. Lalu ada saya ikut satu sebelah sini, ini teman-teman perjuangan ini macam-macam agama ini ya. Sebelah sini pendeta-pendeta. Pak Bigman ada usul. Gimana kalau kita membentuk front pembela Kristen? Buset dah. Bapak kan banyak kenal. Saya bilang aku ini anak nakal dulu. Jadi orang baik di Medan, banyak teman-teman itu yang masih nakal-nakal itu selalu bilang. Kalau ada yang ganggu kau kasih tahu, biar aku yang pukul katanya kan. Kau kan udah jadi pendeta, enggak boleh. Kalau aku boleh katanya. Kurang ajar ya sama aja. Kalau aku yang lapor ini sama aja kan. Ya bohong juga itu kan. Anak-anak. Ambon anak Manado. Itu anak di Blok M saya kalau pernah khotbah itu sering dia tanya. Pak Bigman, saya semangat ikut Pak Bigman. Saya khotbah di sini. Saya juga ada punya persekutuan. Persekutuan anak jalanan. Wah rambutnya ada gangster semua lah begitu ya. Pak Bigman kalau ada apa-apa kasih tahu kami. Ini persekutuan, tapi kalau ada apa-apa kasih tahu kami. Saya juga garuk-garuk kepala jadi. Maksudmu apa? Pokoknya kalau ada yang macam-macam Pak. Jadi rupanya lebih kuat jalanannya daripada persekutuannya. Jadi mereka ini cuma persekutuan di jalan-jalan. Sambil persekutuannya kurang lebih begitulah. Jadi bukan persekutuannya yang utama. Saya bilang jangan bodoh. Ya saya lagi membina hubungan sekarang. Dengan teman-teman di Banser, dengan teman-teman di Ansor. Ya. Gereja jangan pernah bikin-bikin begitu. Kalau kalian pulang ke gerejamu masing-masing suka diganggu, ya datanglah ke Ansor terdekat. Minta mereka tiap minggu jaga gereja. Biarkan mereka yang jaga, bina hubungan baik-baik. Kalau kau mau jaga, mau kau bilang front pembela Kristen, susah kau. 1 lawan 2 masih menang, 1 lawan 10 gimana pula urusan. Udah berat itu, pakai matematikmu. Tapi kawan-kawan bilang, enggak Pak, Tuhan kan Maha Kuasa, kita berdoa Pak. Supaya perang kita jalan sendiri. Katanya. Waduh sudah menanggung jadi kayak orang Dayak lagi mau mendayau ini ya. Masuk kuali haleluya dalam nama Yesus lalu maju. Laskar Kristen maju, masuklah perang. Pasti lari musuh Pak katanya. Kan beribu-ribu di sampingku rebah semua. Kadang kita sakit gila. Hei hari yang indah itu, mungkin hari ini kau dibacok dan kau mati. Indah itu. Asal kau hidup benar. Ya, indah hidup itu. Asal kau lakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu, selagi ada kesempatan, yang main musik lah dengan hati dan sungguh-sungguh. Percuma capek kau mukul-mukul, nanti kau percuma capek ngocek-ngocek gitar apa segala macam. Ya, tapi Tuhan enek ngeliat kau. Tuhan bilang, main musik lah kau terus. Udah kusediakan neraka untuk kau. Aduh mak, udah wak suruh-suruh main musik. Tuhan bilang udah sediakan neraka untuk kau. Ah Bigman, khotbah kau terus, kencang-kencang kau khotbah. Supaya mati cepat kau. Kenapa Tuhan? Ke surgaku. Enak saja kau, ke sebelah. Maka yang pelayanan lebih baik. Ingat ya, indah hari itu bukan karena orang lain di sekitarmu. Tapi karena kau dengan Tuhanmu. Semakin banyak hal yang sakit kau tanggung, semakin banyak salib yang harus kau nikmati. Semakin indah harimu dengan dia. Karena semakin teruji hidup kita. Jalani ya, jadi gumuli hari-hari kalian, jalani baik-baik. Saya memang... Ya tahu ya, karena jantung saya itu kan mompanya cepat. Saya itu agak gampang emosi. Ya. Terus kalau emosi bisa meledak naik gitu. Walaupun saya seselin, aduh tadi kenapa aku terlalu gini. Cuma berpacu. Nah cuma memang banyak teman-teman di sekitarku, khususnya di kantor yang baik hati. Untuk memacu jantungku. Jadi mereka pacu, kenceng begitu ya. Jadi wah. Ya mungkin mereka maksudnya mau mengantar ke sorga ya. Supaya Pak Bigman lebih cepat begitu kali. Maybe. Ya. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan tolong.
Maka saya harap semua kita di dalam menyongsong kedatangan Tuhan kita, yang indah itu, biar kita jalani hari-hari kita dengan indah. Ya, biar pujian ini selalu mengingatkan kita. Dan bagaimana Edward dengan hebatnya, dan dia kemudian lulus dari Oxford University juga ya, bagian musik. Betapa indah harinya, da-di-di-di, da-da-di-dim, da-da-di-di, da-da-di-dam, dam-da-dam, dam-da-dam, da-di-da-di-di-da-di-dam. Sebetulnya ngajar musik itu anak saya Keisha ya, tapi seringkali saya harus ngajarin dia. Menangkap semangat jiwa itu ya. Tatam 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 titim tatim tidam tidam tidam. Lalu merenung, lalu menikmati. Oh God, indah sekali. Ya. Ada satu lagu kan, oh happy day, oh happy day. Kamu nyanyi apa? Betapa lebih dinamik oh happy day, tapi lebih mengharu biru dan menghayati itu lebih indah. Oh betapa indah hari. Lain itu, jiwanya itu. Kalau happy day itu menyentuh emosi. Tapi kalau betapa indah harinya itu menyentuh jiwa kita. Tapi nyanyinya mesti pas, jangan diseret kayak tadi ya. Betapa indah harinya, besok kita mau mati. Semangat. Ya, jadi saya harap semua kita bisa mengerti itu. Dan tiap kali kenaikan memang satu lagu kita angkat ya. Lalu kalian bisa lihat ini Edward hidup 1816 sampai 1876. 200 tahun lalu kurang lebih. Tapi lagunya masih kita nyanyikan sampai hari ini. Kira-kira kalau kalian sudah mati 200 tahun lagi orang ngomongin apa soal kau? Halo? Jangan-jangan ditanya. Kau ingat gak si Pak Tony itu? Tony yang mana ya? Nah, ditanya dulu kan Tony mana? Tony Bekasi. Yang dekat mana ya? Nanya pula lagi. Sudah dikasih tahu, oh udah tahu. Apa yang kau ingat? Yang ku ingat aku udah gak ingat lagi. Wah matilah kita. Bisa ngerti ya? 200 tahun loh. Saya mau, dan itu doaku. Matiku ya Tuhanku. Jangan namaku terlupakan hanya dalam bilangan bulan. Biarkan itu menahun. Biarkan itu terukir. Saya minta juga kita semua ya. Saya akhiri dengan satu kisah. Ada seorang kakek. Dia veteran dari Vietnam. Selesai perang dia pulang. Ada temannya yang nolong dia. Sampai dia bisa pulang. Dia selamat. Satu waktu dia sudah tua. Dia sudah punya anak istri cucu. Tiap tahun dari pahlawan kalau istilah kita ya. Dia pergi ke kuburan itu. Dia lihat. Dia nangis. Ya. Jadi cucunya mulai besar, satu kali cucunya pegangin dia. Anak-anaknya, mantunya, istrinya tahu siapa yang dimakamkan itu. Lalu cucunya datang dekat dan cuma tanya dia, "Opa itu siapa?" Saya suka satu bahasa, itu hidupku. Karena dia, aku hidup. Tentu kita hidup memang karena Tuhan ya. Tapi dia ingat bagaimana di medan perang. Temannya itu mati demi protek dia. Dia dikenang. Minimal. Ada satu orang yang mengenang dia. Sepanjang hidup orang itu. Saya harap minimal. Ada satu orang yang mengenang kita. Sepanjang hidup kita. Pulang pikirkan. Suamimu, istrimu. Ada baiknya berdiskusilah. Ma. Pa, kalau aku mati kau gimana? Kau kenang gak aku? Mungkin suamimu bilang, Ma. Ku kenang dalam masa kabungku seminggu. Terus mah? Terus gimana Pak? Akan ku ingat yang lain. Oh Tuhan, sedih kalilah hati kita ya. Ma, gantian sekarang. Kalau mama meninggal, kenang aku enggak? Akan ku kenang Pak. Apa yang mama kenang? Berapa lama? Sepanjang hidupku Pak. Aduh senang sekali. Apa yang mama kenang? Betapa menderitanya aku karena kau. Oh Tuhanku. Yang satu cuma seminggu. Tapi mau kawin lagi. Yang satu seumur hidup penderitaan yang diingatnya. Nah, tadi kalian mati-mati bye-bye ya.
Ingat ya. Jadi nanti boleh tanya suami istri ya. Tanya anak kalau aku mati gimana. Itu bagus juga diskusi-diskusi begitu. Bukan berarti kalian besok mau mati. Tapi perlulah ya. Coba kiri kanan silakan tanya dulu sebelum kita doa. Nanya dulu. Udah nanya. Apa jawabannya? Itulah Pak, mau berkelahi kami nanti. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita ya. Betapa indah harinya ketika Yesus menolong kita, memimpin kita di hari-hari kita.